'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH. Welcome back to my channel. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Hari ini kita akan belajar manajemen dan derajat luka. Disimak ya. Pertama atau outline yang akan kita bahas pada materi kali ini terkait definisi, penyebab, lokasi kejadian, dan prevalensinya. Kemudian secara patofisiologi luka bakar, jenis, derajat, dan keparahan, luas luka bakar, dan juga penata laksanaan prehospital awal dan lanjut. Jadi luka bakar itu diapain gitu ya. Oke, untuk yang pertama, jadi secara definisi luka bakar itu kalau di istilah medisnya kita sudah tahu kombusio ya, atau kombus. Merupakan cedera pada jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan panas kering atau api, panas lembab, uap atau cairan panas. Bisa juga karena zat kimia dan bisa juga karena listrik. Nah, kombusio ini dikatakan memiliki morbiditas angka kesakitan dan mortalitas angka kematian yang tinggi sehingga memerlukan penata laksanaan khusus mulai dari fase awal sampai fase lanjut. Jadi tidak bisa dianggap sebagai hal yang enteng begitu ya. Karena sebenarnya untuk perawatan luka bakar ini settingan perawatannya idealnya adalah mendekati ruang perawatan intensif. Jadi ya khusus, jadi di ruangan tersebut khusus untuk pasien-pasien dengan luka bakar karena penata laksanaannya juga khusus, kemudian resusitasi cairan, perawatan luka dan lain sebagainya itu harus dilakukan secara optimal gitu ya. Penyebabnya, jadi ini menurut American Burn Association, penyebab luka bakar itu ternyata ada banyak, tapi yang terbanyak adalah api 43%. Disusul penyebab yang lain adalah cairan atau uap panas 34%. Kemudian kontak dengan benda panas, kemudian ada juga lain-lain ya 7% bisa karena paparan sinar matahari yang terlalu lama gitu ya. Kemudian akibat zat kimiawi 3% dan juga listrik 4%. Perlu diperhatikan di sini bahwa meskipun luka bakar akibat listrik ini merupakan penyebab yang paling rendah, tetapi secara kerusakan jaringan atau efek yang ditimbulkan cukup parah pada luka bakar akibat listrik karena kedalaman kerusakan jaringan gitu ya itu cukup dalam dan juga bisa mempengaruhi ke kelistrikan jantung juga sehingga tidak bisa meskipun penyebabnya hanya sedikit atau 4%, tapi harus mendapatkan penanganan atau pemantauan secara optimal atau intensif begitu ya. Lokasinya di mana yang sering banyak terjadi? Jadi masih menurut American Burn Association 73% kejadian luka bakar itu di rumah. Entah itu kebakaran, entah itu konslet arus listrik gitu ya. Kemudian juga ini yang terbanyak karena ledakan tabung gas itu juga banyak kejadiannya terjadi di rumah. Kemudian di industri 8%, di jalanan 5%, di tempat rekreasi 9% dan juga lain-lain ini 9%. Jadi sebenarnya luka bakar ini bisa terjadi di mana saja gitu ya. Di Amerika terdapat 1 orang mengalami luka bakar setiap 34 menit. Jadi katakan 1 jam itu ada 2 orang yang terkena luka bakar. Itu di Amerika Serikat. Kemudian terdapat 1 orang yang meninggal akibat luka bakar setiap 2 jam 35 menit. Jadi setiap 2,5 jam itu ada orang yang meninggal. Jadi 1 orang atau 1 nyawa meninggal, satu nyawa melayang akibat luka bakar. Itu juga harus menjadi perhatian, jangan sampai kejadiannya bisa terus bertambah, korban yang berjatuhan pun juga ikut bertambah. Di Indonesia sendiri berdasarkan Riskesdas tahun 2013, prevalensinya 0,7% atau 1,7 juta orang yang terkena luka bakar. Ini juga merupakan angka yang cukup tinggi begitu ya, karena 1,7 juta orang terkena luka bakar. Itu bukan angka yang bisa dibilang
sedikit yang juga harus mendapatkan perhatian, supaya bagaimana caranya untuk mencegah supaya tidak terjadi kebakaran, supaya tidak terjadi luka bakar. Kalaupun sudah terjadi luka bakar, bagaimana supaya tidak tidak mengalami mortalitas dan menambah angka morbiditas. Perbedaan utama antara luka bakar dengan cedera yang lainnya adalah dampaknya yang disebabkan secara langsung oleh respon inflamasi. Jadi memang kita tahu fungsi kulit ya melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana kejadiannya ketika terjadi luka bakar dan kulit itu lapisannya menjadi rusak. Nah, itu kan akibatnya mungkin bisa terjadi penguapan yang berlebihan, penguapan cairan tubuh yang berlebihan. Benda asing misal merupakan bakteri, virus, jamur itu bisa masuk ke dalam tubuh dengan mudah karena bariernya rusak. Nah, karena itulah sebabnya terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara luka bakar dengan luka akibat cedera yang lainnya. Karena respon inflamasinya yang terjadi secara bisa dibilang secara sistemik gitu. Secara patofisiologi, jadi luka bakar mulai terjadi pada suhu di atas 44 derajat Celcius, berlangsung dalam 24 jam pertama. Kemudian shock yang terjadi pada luka bakar adalah shock hipovolemik dan shock seluler. Jadi selain kehilangan cairan gitu ya karena penguapan yang berlebihan, perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial, jadi mengakibatkan shock hipovolemik. Selain itu juga mengakibatkan shock seluler karena sel-selnya akan kekurangan cairan juga gitu. Ketika terjadi luka bakar akan terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler. Hal ini akan dapat menimbulkan odem. Kemudian karena volume di pembuluh darah dia berkurang, akibatnya terjadi peningkatan viskositas. Ini yang bisa menyebabkan shock luka bakar. Kemudian mekanisme lain yang mendasari terjadinya shock adalah karena adanya peningkatan permeabilitas vaskuler, jadi terjadi penurunan cairan intravaskuler, hematokritnya meningkat. Kemudian akan juga meningkatkan viskositas darah, akibatnya terjadi shock luka bakar juga. Itu secara patofisiologi. Jenisnya, jadi jenisnya bisa dikatakan luka bakar kompleks atau luka bakar non kompleks. Kalau luka bakar kompleks itu yang dulu disebut sebagai luka bakar mayor. Dikatakan mayor atau kompleks ketika luas luka bakarnya lebih dari 10% pada anak atau lebih dari 15% pada orang dewasa. Kemudian kalau luka bakar non kompleks dia atau luka bakar minor gitu ya dulu menyebutnya, ini yang kurang dari 10% pada anak dan kurang dari 15% pada orang dewasa. Itu secara klasifikasinya. Jadi dilihat dari luas luka bakar yang terkena pada individu tersebut, pada anak ataukah pada dewasa. Kurang dari 10 atau lebih dari 10% pada anak, kurang dari 15 atau lebih dari 15% pada orang dewasa. Derajat luka bakar. Sekarang kalau kita berbicara tentang derajat luka bakar, kita akan berbicara tentang dalamnya kerusakan lapisan kulit. Jadi ada yang derajat 1 atau superficial. Di sini hanya terjadi kemerahan dan juga sifat dari kulitnya akan menjadi kering, ya. Jadi belum terjadi kerusakan pada area epidermis. Jadi hanya timbul kemerahan saja. Jadi kulitnya masih utuh gitu ya. Belum terjadi kerusakan epidermis, hanya saja terjadi perubahan warna jadi kemerahan. Kemudian yang derajat 2 atau parsial, dia sudah bisa sampai ke lapisan dermis begitu ya. Bisa muncul bula di situ. Jadi bula berisi cairan, warna lukanya pink, kemudian dia mulai lembab karena terisi oleh cairan. Kemudian kalau derajat 3 kerusakannya sudah sampai pada lapisan subkutan. Nah, ini biasanya terjadi pada luka bakar akibat listrik gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya luka bakar pada akibat listrik, karakteristik kerusakan jaringannya dia cukup dalam sampai ke area subkutan ya. Biasanya warnanya coklat, hitam dan dia kering kondisi lukanya. Itu derajat luka bakar. Ada derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Oke, ini terkait
masih derajat ya, derajat luka bakar. Jadi ini yang gambar sebelah kiri atas itu masih di derajat 1, sehingga secara penampakan masih di lapisan epidermis, hanya muncul kemerahan saja, belum terjadi kerusakan epidermis. Sedangkan yang di gambar kanan atas itu sudah mulai muncul bula, itu masih meskipun masih di area epidermis tapi dia sudah mulai muncul bula dan warnanya mulai memudar ya, tampak lukanya basah. Kemudian yang di gambar kiri bawah itu juga masih derajat 2 tapi dia sudah lebih ke dalam artian lapisan epidermisnya sudah mulai terkelupas. Kemudian kalau yang gambar di sebelah kanan bawah itu yang luka bakar derajat 3 itu memang karakteristik luka bakarnya dia khas. Lukanya berwarna kehitaman karena memang jaringan yang rusak itu sudah cukup dalam. Ini yang gambar di kiri atas itu luka dari dada sampai ke perut itu masih di derajat 2 gitu ya, karena tampak kemerahan kemudian basah dan lapisan epidermis sudah hilang. Sedangkan yang di gambar kanan gitu ya, itu gambar tangan itu sudah menunjukkan luka bakar derajat 3, sudah sampai ke lapisan subkutan, bahkan sampai ke lapisan tulang terlihat, tulang dan tendonnya terlihat. Itu yang di area telapak tangan sudah dalam kondisi nekrosis atau mati karena sudah berwarna hitam ya, karena memang ini pasien ini adalah pasien luka bakar akibat sengatan listrik. Jadi anak SD umur kelas 5 SD gitu ya, terkena kabel atau arus listrik yang ada di sawah atau perkebunan gitu. Kemudian yang gambar ini satu pasien gitu ya, tangan dan kakinya dia seorang tukang bangunan yang jatuh dari lantai 2 ketika dia sedang bekerja, kemudian dia tersangkut di kabel listrik sehingga tangan dan kakinya menjadi terkena luka bakar. Ini juga tergolong di luka bakar derajat 3 karena memang sudah cukup dalam lukanya sampai muncul ke kehitaman seperti itu gitu. Itu terkait dengan derajat luka bakar yang dilihat dari kedalaman kerusakan jaringan kulitnya. Oke, sekarang kita berbicara terkait keparahan luka bakar atau burn severity. Jadi dihitungnya, jadi ada rumusnya gitu ya. Kapan luka bakar itu dianggap parah, kapan luka bakar tidak dianggap parah. Jadi ada yang namanya burn index atau BI gitu ya. Rumusnya adalah setengah dikali luas luka bakar derajat 2 ditambah luas luka bakar derajat 3. Ingat hukum matematika. Jadi luas luka bakar derajat 2 ditambahkan dulu dengan luas luka bakar derajat 3. Ada berapa persen di situ? Gitu ya. Jadi misalkan ada yang derajat 2 ada 10%, yang derajat 3 ada 5% misalnya. Jadi ditambahkan dulu 15% baru dikalikan setengah. Gitu ya. Jadi sesuai dengan hukum matematika. Dikatakan parah ketika burn index-nya lebih dari skor 10. Itu dianggap parah. Tapi kalau yang masih kurang dari 10 itu masih belum dikatakan parah. Kemudian secara prognosis dapat dihitung dengan menggunakan rumus prognostik burn index atau PBI. Kapan dikatakan mortalitasnya tinggi, kapan dikatakan mortalitasnya rendah gitu ya. Jadi dihitung dulu dari burn index tadi, setelah ketemu angkanya baru ditambahkan usia. Jika burn index-nya lebih dari 85 itu bisa dianggap sebagai mortalitas tinggi. Akan tetapi juga prognostik di sini juga terkait dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain atau kondisi-kondisi kesehatan secara fisik dari si pasien gitu. Oke, sekarang terkait dengan luas luka bakar. Jadi sampai saat ini masih digunakan metode rule of 9. Membagi luas permukaan tubuh secara anatomis dengan kelipatan 9. Jadi kepala kalau secara utuh dihitung 9%, kemudian tangan 9%, dada sampai ke perut 18%, kemudian punggung 18%, kaki kanan kaki kiri masing-masing 18% dan area genital 1%. Itu dengan menggunakan kelipatan 9. Atau
ada juga metode dengan menggunakan palmar gitu ya, atau telapak tangan, yang diasumsikan satu telapak tangan ini atau satu telapak tangan pasien itu sama dengan luas luka bakar 1%, sehingga untuk lebih cepat biasanya digunakan untuk identifikasi secara cepat berapa persen luas luka bakarnya dengan menggunakan metode palmar ini. Tapi nanti akan di cross check lagi dengan menggunakan perhitungan persentase luas luka bakar dengan mengikuti rule of 9. Itu untuk luas luka bakar. Sekarang bagaimana penata laksanaan gawat darurat pada cedera luka bakar, mulai dari prehospital, penata laksanaan awal sampai ke penata laksanaan secara lanjut. Penata laksanaan prehospital yang pertama adalah ketika terjadi kejadian kebakaran misalnya, atau ada orang yang terbakar misalnya. Yang harus dilakukan pertama adalah menghentikan proses kebakaran tersebut. Jadi ketika ada orang yang sedang terbakar begitu ya, disuruh untuk berhenti, jangan berlari, karena dengan dia berlari bertambah dengan kekuatan angin maka akan bisa menimbulkan apinya semakin membesar. Kemudian instruksikan orang tersebut untuk menjatuhkan dirinya ke tanah atau ke di sekitarnya dia yang lokasinya di sekitar aman gitu ya. Kemudian disuruh untuk berguling. Tujuannya adalah untuk menghentikan proses menyalanya api, sehingga diharapkan dengan dia bergulung atau berguling-guling gitu ya, apinya akan segera mati. Jadi konsepnya adalah stop, drop, and roll. Stop, dia harus berhenti, jangan berlari. Kemudian drop, dia menjatuhkan dirinya ke alas gitu ya, ke tanah atau ke area yang sekitarnya yang aman gitu ya. Kemudian roll atau berguling. Jadi supaya apinya bisa segera padam. Itu penata laksanaan prehospital. Kemudian penata laksanaan prehospital terkait pertolongan pertama. Jadi ada yang namanya konsep 3C, cool, clear, dan cover. Cool yang pertama adalah alirkan air selama setidaknya 20 menit. Ketika terjadi luka bakar akibat bahan kimia, airnya dialirkan selama kurang lebih 1 jam. Jadi ini pertolongan pertama pada luka bakar jenis apapun gitu ya. Jadi ketika memungkinkan di situ diguyur dengan menggunakan air bersih selama kurang lebih 20 menit. Kalau misalnya tadi akibat bahan kimia, maka mengguyurnya dengan menggunakan air selama kurang lebih 1 jam. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa bahan kimia yang kemungkinan masih menempel di area kulit, sehingga mengguyur atau membilasnya dia memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 jam. Kemudian clear, singkirkan apapun yang dapat membakar yang tidak menempel. Kemudian lepas perhiasan, lepaskan pakaian yang terkontaminasi bahan kimia. Jadi tadi misalnya terjadi luka bakar akibat bahan kimia, ya segera dilepaskan jas labnya misalnya atau apronnya misalnya yang terkontaminasi oleh bahan kimia. Kemudian cover, balut dengan non-adherent dressing gitu ya. Jadi balutan yang tidak lengket atau tidak langsung menempel pada area lukanya gitu. Yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan es. Karena apa? Karena perubahan suhu yang terlalu tinggi dapat merusak pembuluh darah ya, mulai dari tadi terkena panas sehingga menghasilkan luka bakar, kemudian tiba-tiba dikompres dengan menggunakan es, akan terjadi pergantian suhu yang terjadi secara mendadak. Itu juga akan bisa merusak jaringan dan pembuluh darah. Kemudian jangan menggunakan zat-zat apapun, cukup disiram dengan menggunakan air saja. Jangan mengoleskan pasta gigi, putih telur, mentega, kecap, dan lain sebagainya, karena zat-zat tersebut juga tetap mengandung bahan-bahan kimia. Kemudian jangan pecahkan lepuhan atau bula tadi. Karena apa? Karena bisa berpotensi sebagai jalan masuknya kuman, virus, atau bakteri yang dapat memperparah kondisi luka. Penata laksanaan awal. Jadi bagaimana begitu ya ketika terjadi luka bakar, tadi kan penata laksanaan prehospital, sekarang penata laksanaan awal. Tetap dengan menggunakan konsep ABC, kemudian ditambahkan D dan ditambahkan E. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure.
manajemen jalan nafas airway, kontrol jalan nafas, breathing dukung ventilasi atau pastikan ventilasinya berjalan dengan adekuat, kemudian circulation, manajemen shock, atasi shock luka bakar, kemudian disability, pemantauan neurologis dan atau kaji status neurologis pasien, kemudian yang E adalah manajemen nyeri dan hipotermia, atasi nyeri dan cegah kejadian hipotermia. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari airway dulu. Obstruksi jalan nafas terjadi pada 25-33% pasien luka bakar. Hal ini terjadi tidak hanya karena trauma inhalasi, tetapi karena juga odem yang masif atau odem yang terjadi di seluruh tubuh akibat adanya luka bakar. Meskipun tidak terjadi trauma inhalasi, tetapi bisa terjadi obstruksi jalan nafas. Karena apa? Karena odema yang terjadi pada seluruh tubuh bisa juga terjadi di area jalan nafas sehingga bisa menimbulkan obstruksi jalan nafas. Kemudian luka bakar yang disertai oleh trauma inhalasi akan mengalami angka mortalitas atau angka kematian 27,3% lebih besar dibanding tanpa yang disertai dengan trauma inhalasi. Jadi kalau pada pasien dengan luka bakar kemudian ada trauma inhalasi, dia angka kematiannya 27,3% lebih besar dibandingkan dengan yang tanpa trauma inhalasi. Kalau dia trauma inhalasi saja atau yang tanpa trauma inhalasi, angka mortalitasnya hanya sekitar 4,5%. Kemudian kerusakan silia pada jalan nafas ya tadi karena adanya obstruksi, ada karena trauma inhalasi, dia akan mengakibatkan pasien menjadi sulit untuk mengeluarkan sekret sehingga sekret tadi bisa tertumpuk di area jalan nafas. Itu terkait dengan airway. Nah, ya hal yang perlu diperhatikan adalah tadi kondisi odem pada pasien luka bakar. Jadi odem pada pasien luka bakar bisa terjadi di sekujur tubuh. Termasuk salah satunya adalah di area wajah ya, yang odem ini akan berlangsung secara masif selama 24 jam sampai keesokan harinya begitu. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan pasien jika membutuhkan intubasi harus segera dilakukan. Karena apa? Karena kalau sampai terlambat menunggu sampai keesokan harinya intubasi baru dilakukan, maka akan kesulitan untuk memasukkan alat sebab saluran nafas sudah mengalami odem gitu ya, sehingga alat akan sulit untuk dimasukkan. Intubasi kemungkinan akan sulit akibat odem pada wajah dan hipolaring. Kemudian manajemen jalan nafas, periksa kepatenan jalan nafas, apakah ada obstruksi ataukah ada odem, kemudian tetap konsepnya head tilt, chin lift atau jaw thrust. Kemudian juga pasang collar neck jika terjadi cedera pada area servikal. Kemudian pertimbangkan pemasangan endotracheal tube dengan ukuran yang sesuai, dewasa ataupun juga pada anak-anak. Gitu. Ini untuk mempertahankan kepatenan jalan nafas. Kemudian ketika dicurigai adanya trauma inhalasi dan adanya indikasi untuk dilakukan intubasi secara dini. Yang pertama adalah terdapat tanda obstruksi jalan nafas, adanya bunyi stridor, adanya otot bantu pernafasan, adanya retraksi pada sternum atau tulang dada. Kemudian pada luka bakar dengan luas lebih dari 40% itu juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan intubasi dini. Luka bakar pada area wajah dan atau sekitar mulut. Kemudian ada kondisi sulit menelan, kemudian ada kondisi penurunan kesadaran pada pasien. Itu juga harus segera dipertimbangkan untuk pemberian intubasi dini. Kemudian untuk pernafasan, ya, gangguan pernafasan diakibatkan oleh aspirasi gas panas yang memicu inflamasi pada mukosa. Jadi di sini kaitannya dengan sirkulasi oksigen dan CO2. Keracunan karbon monoksida terjadi akibat kebakaran pada ruang tertutup. Nah, ini penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan, baik itu dari aspek gedungnya, bentuk daun pintunya dan lain sebagainya, sehingga pada kondisi-kondisi darurat ketika membutuhkan waktu yang cepat untuk evakuasi gitu ya, jalur evakuasi harus jelas kemana, kemudian orang-orang pun juga harus dipersiapkan agar
siap dalam menghadapi situasi bahaya atau darurat, misalkan kebakaran. Ya, apa yang harus dilakukan, kemana mereka harus berlari dan lain sebagainya, kemana mereka harus berkumpul, titik kumpulnya di mana, itu harus dipahami atau harus ya setidaknya diberikan sosialisasi seperti itu, gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ada beberapa orang yang terjebak dalam satu ruangan tertutup akibat tidak bisa keluar pada saat terjadi kebakaran. Efeknya apa? Mereka akan terlalu lama menghirup gas karbon monoksida, karena gas karbon monoksida ini adalah hasil dari proses pembakaran, gitu ya, yang ketika dia dihirup oleh pernafasan, kemudian dia berikatan dengan hemoglobin, dia akan berikatannya secara cepat atau punya afinitas, punya daya terikat terhadap Hb itu 240 kali lebih tinggi dibanding oksigen. Jadi ketika oksigen dibandingkan dengan karbon monoksida, dia akan karbon monoksida yang lebih cepat berikatan dengan Hb, sehingga terjadinya ikatannya bukan oksihemoglobin tapi karboksihemoglobin, gitu ya. Kulit pasien yang keracunan karbon monoksida akan tampak berwarna merah ceri. Ini yang spesifik, jadi warnanya merah-merah ceri, agak sedikit ke pink begitu, tidak seperti pasien pada warna kulit pada umumnya, gitu. Dampak keracunan karbon monoksida pada seorang pasien, gitu ya. Ketika kadarnya karbon monoksida masih kurang dari 20%, itu masih tidak ada gejala. Kemudian ketika kadarnya 20-30% mulailah muncul sakit kepala, mual, kemudian kalau 30-40% muncul konfusi, muncul juga takipnyu, ya, pasiennya sudah mulai agak linglung dan bingung. Kemudian 40-60% sudah koma karena sudah terlalu banyak hemoglobin yang berikatan dengan karbon monoksida. Kemudian kalau jumlahnya sudah lebih dari 60%, kemungkinan pasiennya akan meninggal. Kemudian breathing, ya, dukungan ventilasi. Periksa kecepatan dan kedalaman nafas serta auskultasi bunyi paru bilateral kedua belah paru-paru, kanan dan kiri. Kemudian head up atau tinggikan kepala tempat tidur 30%, ini untuk mencegah ödem pada leher dan dinding dada. Kemudian berikan oksigen 100% dengan menggunakan non-rebreathing masker. Jangan percaya oksimetri nadi, karena kita nggak tahu itu yang berikatan dengan hemoglobinnya itu apakah oksigen murni ataukah karboksihemoglobin, gitu ya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang oksihemoglobin, mana yang karboksihemoglobin. Jadi dia hanya menghitung kadar oksigen dalam dalam darah, hanya di superficialnya saja, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya terikat di hemoglobinnya, oksigenkah ataukah ataukah karbon monoksida. Kemudian pertimbangkan pemberian ventilasi mekanik. Beralih ke konsep C atau circulation, ya, tadi sudah airway, sudah breathing, sekarang ke circulation. Kehilangan cairan pada pasien luka bakar ini adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, gitu ya. Terjadi akibat peningkatan permeabilitas pembuluh darah, terjadi shifting atau perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial. Keterlambatan resusitasi cairan lebih dari 2 jam, angka mortalitasnya akan meningkat. Ödem terjadi pada 4-6 jam pertama dan akan terus berlanjut sampai dengan 24 jam pasca kejadian luka bakar. Pasien yang membutuhkan resusitasi cairan adalah pada orang dewasa dengan luas luka bakarnya lebih dari 15%, dan pada anak-anak dengan luas luka bakarnya lebih dari 10%. Itu baru membutuhkan resusitasi cairan. Di bawah itu masih cukup dilakukan pemantauan saja. Tapi kalau luas luka bakarnya sudah 15% pada orang dewasa atau 10% pada anak-anak, sudah wajib hukumnya mendapatkan resusitasi cairan. Manajemen syok pada pasien luka bakar. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah memasang akses intravena di 2 jalur. Hal ini dibutuhkan untuk segera memasukkan cairan yang kadang jumlahnya cukup banyak, begitu ya. Dipasang pada area yang tidak luka, kemudian diutamakan
vena pada tangan dan lengan karena resiko plebitis pada kaki itu lebih tinggi. Kemudian hitung kebutuhan resusitasi cairan sesuai dengan luas luka bakar. Hitung luas luka bakar derajat 2 dan derajat 3 saja. Jadi yang diikutkan untuk penghitungan rumus resusitasi cairan hanya yang derajat 2 dan derajat 3 saja. Derajat 1 tidak dihitung. Cairannya yang kristaloid yaitu ringer laktat, kemudian masih tetap seperti konsep yang sebelumnya, separuh dari kebutuhan cairan diberikan pada 8 jam, kemudian sisanya pada 16 jam berikutnya. Waktu pemberian dihitung sejak kejadian luka bakar, bukan pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Ya, jadi penting hukumnya untuk mengetahui jam kejadian luka bakar. Jadi menghitungnya bukan pada saat sejak jam pasien masuk dibawa ke UGD atau dibawa ke rumah sakit, tetapi dihitung sejak luka bakar itu terjadi. Kemudian untuk manajemen syok yang lain adalah pemantauan balans cairan. Di sini pasien perlu dipasang kateter urin untuk mengukur output urin. Ini formula yang bisa digunakan untuk menghitung resusitasi cairan. Ini menurut ATLS 2018, akan tetapi memang yang banyak digunakan sampai saat ini masih rumus orang dewasa 4 cc dikalikan kilogram berat badan dikalikan luas luka bakar. Kemudian kalau yang pada anak-anak 2 cc dikalikan kilogram berat badan dikalikan luas luka bakar ditambah kebutuhan faal untuk anak-anak gitu ya. Jadi masih banyak dipergunakan rumus dewasa 4, anak-anak 2 plus kebutuhan faal. Kemudian disability pemantauan neurologis, jadi periksa respon pasien dengan metode AFPU, alert atau pasien sadar penuh, kemudian verbal, pasien harus dipanggil terlebih dahulu untuk mengkaji respon pasien, kemudian dengan menggunakan rangsang nyeri atau pain, ataukah pasiennya sudah unresponsif atau tidak memberikan respon. Kemudian bisa juga dengan menggunakan respon pupil, jadi menggunakan pen light gitu ya, dilihat pupilnya apakah masih bereaksi terhadap cahaya ataukah tidak. Penurunan kesadaran dapat diakibatkan oleh hipoksemia, hiperkarbia atau hipovolemia, sehingga memang penting hukumnya untuk mengkaji kadar oksigen dalam darah, kemudian kadar karbon monoksida mungkin, ataukah status dari cairan pada tubuh pasien gitu. Kemudian exposure, manajemen nyeri dan hipotermia. Jadi ada konsep baru yaitu menutup luka dengan menggunakan celing film atau plastik bening begitu ya. Dia yang langsung menempel pada area luka. Kenapa digunakan plastik ini? Karena plastik ini tidak bersifat lengket pada luka, kemudian lukanya bisa terlihat sehingga perkembangan lukanya bisa terpantau begitu. Meminimalkan nyeri, mencegah kontaminasi karena benda asing tidak bisa masuk ke area luka, kemudian mencegah kehilangan cairan, ini menggantikan fungsi kulit ya, supaya cairan tidak menguap. Kemudian memungkinkan untuk memonitor luka, karena lukanya bisa terlihat. Kemudian selimuti pasien untuk mencegah kehilangan panas tubuh, kemudian tinggikan area luka bakar melebihi jantung untuk menurunkan odem dan meningkatkan aliran balik ke arah vena. Kemudian memberikan suhu cairan infus mendekati suhu tubuh. Ini juga tidak boleh yang terlalu dingin atau tidak boleh terlalu panas. Karena apa? Karena untuk mencegah kondisi hipotermia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga pemberian agen-agen analgesik pada pasien luka bakar gitu ya, untuk mengurangi sedikit rasa nyeri. Jadi obat-obatannya bisa mulai dari tramadol, ini yang mungkin rendah begitu ya, ketamin, morfin, kemudian fentanyl dan meperidin. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah atasi hipoksia terlebih dahulu, kemudian atasi juga syoknya terlebih dahulu sebelum pemberian analgesik. Karena bagaimanapun juga oksigen dan cairan itu harus diperhatikan terlebih dahulu seiring dengan proses perawatan, kemudian baru diberikan obat-obatan analgesik. Penata laksanaan lanjut untuk efek yang bisa terjadi pada pasien-pasien luka bakar adalah kompartemen sindrom. Jadi akibat adanya penekanan pada area tersebut akibat odem gitu ya, sehingga menjadi membesar. Lepaskan cincin,
gelang, kalung, balutan atau pakaian yang melingkar. Karena tadi odem bisa terjadi secara masif sampai ke 24 jam. Hindari membalut dengan cara melingkar. Kalaupun memang harus dengan cara melingkar, gunakan balutan yang tidak terlalu ketat. Kemudian bisa juga dilakukan fasiotomi atau eskaratomi. Untuk tetanus atau mencegah tetanus begitu ya, kaji riwayat imunisasi pasien, apakah sudah pernah mendapatkan imunisasi tetanus ataukah belum. Kalau misalkan tidak terkaji, mending langsung diberikan tetanus toksoid untuk mencegah terjadinya tetanus. Terlebih untuk luka yang terkontaminasi atau luka yang kotor begitu ya, harus langsung diberikan imunisasi TT. Kemudian mencegah muntah dan aspirasi. Ini pada pasien dengan luas luka bakar yang lebih dari 20%, terjadi mual dan distensi abdomen, itu langsung dipasang selang NGT ya. Kemudian transfer ke unit luka bakar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa perawatan pada pasien dengan luka bakar ini seharusnya dilakukan dengan konsep ruangan yang intensif, sehingga tidak mudah orang keluar masuk yang bisa bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Ini terkait fasiotomi atau eskaratomi gitu ya. Jadi prosedur pembedahan memotong fasia atau eskar untuk mencegah kompartemen sindrom yang diakibatkan karena luka bakar. Pasien perlu dirujuk atau ditransfer ke unit luka bakar. Kriterianya antara lain luas luka bakar derajat 2 itu lebih dari 10%. Atau ada luka bakar pada area wajah, tangan, kaki, genital, dan perineum. Luka bakar derajat 3, berapapun luas luka bakarnya, itu sudah harus ditransfer ke unit luka bakar. Kemudian luka bakar akibat listrik gitu ya, termasuk kilat, ini juga harus ditransfer ke unit luka bakar, plus dilakukan pemantauan pada kondisi kelistrikan jantung, sehingga harus dilakukan rekam EKG. Luka bakar akibat kimiawi, kemudian luka bakar pada pasien-pasien penyakit kronis, misalnya pasien luka bakar yang juga mempunyai penyakit diabetes, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria terakhir adalah pada pasien dengan anak, berapapun luas luka bakarnya atau berapapun derajat luka bakarnya, itu kalau pada pasien anak harus langsung ditransfer ke unit luka bakar. Ini referensi yang bisa digunakan sebagai sumber belajar gitu ya. Jadi ada beberapa referensi yang digunakan di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.